lagi dengan saya Sereka. Minggu lalu kita sudah mencoba membahas tentang perencanaan usaha, proses produksi kerajinan, bentuk usaha, dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Karena kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadinya kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau dibungkusnya. Untuk hari ini kita akan mendalami tentang pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Berikut uraiannya. Pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemasan dapat diartikan sebagai wadah atau pembungkus yang berguna mencegah atau mengurangi terjadi kerusakan-kerusakan pada bahan yang dikemas atau yang dibungkusnya. Tujuan pengemasan produk kerajinan sebagai berikut. Kemasan memenuhi syarat keamanan dan kemanfaatan. Kemasan melindungi produk dalam perjalanannya dan produsen ke konsumen. B. Kemasan dapat mendukung program pemasaran. Melalui kemasan identifikasi produk-produk menjadi lebih efektif dan sendirinya mencegah pertukaran oleh produk lainnya. C. Kemasan merupakan suatu cara untuk meningkatkan laba perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat kemasan lebih menarik mungkin. Manfaat pengemasan produk kerajinan sebagai berikut. A. Produk-produk dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. B. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya atau ciri pembeli produk. C. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen atau menambah daya tarik produk. D. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. Jenis bahan kemasan produk kerajinan sebagai berikut. A. Kemasan kertas. Kemasan kertas merupakan kemasan fleksibel yang pertama sebelum ditemukan plastik dan aluminium foil. Saat ini, kemasan kertas masih banyak digunakan dan mampu bersaing dengan kemasan lain seperti plastik, logam karena harganya yang murah, mudah diperoleh, dan penggunaan yang luas. Kemasan-kemasan kertas adalah sifatnya berinisiatif terhadap air dan mudah dipengaruhi oleh kelembapan udara lingkungan. B. Kemasan kayu. Kayu merupakan bahan pengemas tertua yang diketahui oleh manusia dan secara tradisional digunakan untuk mengemas berbagai macam produk-produk padat seperti barang antik dan emas, keramik, dan lain-lain. Negara-negara mempunyai sumber kayu alam dapat berjumlah banyak. Kayu merupakan bahan kayu dalam pembuatan palet, peti, atau kotak kayu. Tetapi saat ini penyediaan kayu untuk membuat kemasan juga banyak menimbulkan masalah karena makin langka hutan untuk menghasilkan kayu. Desain kemasan kayu tergantung pada sifat dan berat produk, konstruksi kemasan, bahan kemasan, dan kekuatan kemasan. Penggunaan kemasan kayu, baik berupa peti, tong kayu, atau pelet, sangat umum didapat terrepresentasi sebagai komoditas dalam perdagangan internasional. Pengiriman produk kerajinan seperti keramik sering dibungkus dengan peti kayu agar dapat melindungi keramik dari risiko pecah. Kemasan kayu merupakan pada umumnya digunakan sebagai kemasan tersier untuk melindungi kemasan lain yang ada di dalamnya. Dalam desain kayu tersebut diperlukan proses alternatif dan bahan-bahan teknik yang tepat untuk membuat kemasan yang lebih ekonomis. C. Kemasan plastik. Kemasan yang paling banyak kita temui adalah kemasan plastik. Beberapa jenis kemasan plastik yang dikenal adalah polietilen, polipropilen, polyester, nilon, dan vinyl film. 60% penjualan plastik yang ada di dunia menggunakan kemasan plastik polistiren, polipropylen, polivinil, klorida, dan akrilik. Produk kerajinan banyak menggunakan kemasan plastik jenis akrilik. Akrilik adalah nama kristal terwarna polistik yang jenis dengan nama dagang Loisier-Barlek dan Pregilles. Beberapa sifat akrilik adalah kaku dan transparan, penahan yang baik terhadap oksigen dan cahaya, titik lembutnya rendah. Akrilik banyak digunakan sebagai bahan pelapis untuk bahan keras dan dahulu digunakan untuk gigi palsu dan kacamata. Produk karya kerajinan yang disuap dipasarkan sebaiknya dikemas dengan baik agar terlihat lebih menarik dan terlindung dari kerusakan.
Kemasan dibuat dengan memperhatikan jenis bahan dan bentuk produk kerajinan. Kemasan untuk produk kerajinan yang terbuat dari bahan alam dapat diberi esensia anti jamur yang dapat diperoleh di toko kimia. Kemasan ini tidak hanya disiapkan untuk karya kerajinan yang dijual, namun karya kerajinan yang akan dipamerkan. Bahan untuk kemasan bisa dapat dibuat dari bahan alam maupun bahan sintetis. Misalnya karya kerajinan dari limbah kaca, diberi kemasan kotak kayu, kerajinan aksesoris dari batu, diberi wadah kotak dari bungkus kardus. Kerajinan persiapan ini diberikan wadah kotak pelapis pelindru. Perhitungan titik impas, break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Dalam kegiatan usaha, seseorang wirausaha selalu memperhitungkan adanya titik impas atau break even point atau BEP. Analisis BEP adalah suatu teknis analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan volume kegiatan. Pengertian dan manfaat titik impas atau break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Break even point atau BEP adalah suatu kegiatan di mana perusahaan dalam operasinya tidak memperoleh laba dan rugi, tidak menderita kerugian, atau dengan kata lain, total biaya sama dengan total penjualan sehingga tidak ada laba dan tidak rugi. Hal ini bisa terjadi apabila perusahaan di dalam operasinya menggunakan biaya tetap dan biaya variabel, dan volume penjualannya hanya cukup menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Apabila penjualan hanya cukup menutupi variabel dan sebagai biaya tetap, maka perusahaan penderita kerugian. Sebaliknya, perusahaan akan memperoleh keuntungan apabila penjualan melebihi biaya variabel dan biaya tetap yang harus kita keluarkan. Manfaat dari break even point atau BEP sebagai berikut. A. Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. B. Memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. C. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. D. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Komponen perhitungan titik impas atau break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Break even point memerlukan komponen perhitungan dasar sebagai berikut. Fixed cost. Komponen ini merupakan biaya hidup yang tetap atau konstan jika adanya tindakan produksi atau meskipun perusahaan tidak berproduksi. Contoh biaya ini yaitu biaya tenaga kerja, biaya penyusunan mesin, dan lain-lain. B. Variable cost. Komponen ini merupakan biaya per unit yang sifatnya dinamis tergantung dari tingkatan volume produksinya. Jika produksi yang direncanakan meningkat, berarti variable cost pasti akan meningkat. Contoh biaya ini yaitu biaya bahan baku, biaya listrik, dan lain-lain. Selling price. Komponen ini adalah harga jual per unit barang atau jasa yang telah diproduksi. Rumus yang digunakan untuk analisis break even point ini terdiri dari dua macam, yaitu A. Dasar unit, berapa unit jumlah barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas, dengan rumus BEP sama dengan FC garis miring tutup kurung P minus VC. B. Dasar penjualan berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk mendapatkan titik impas. Penghitungannya dalam kurung 1 min VC garis miring P. Biasa juga disebut dengan istilah margin kontribusi per unit. BEP dapat dihitung dengan dua cara sebagai berikut. A. Break even point atau BEP penjualan dalam unit. Break even point volume produksi menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan pada perusahaan agar tidak mengalami kerugian. Harus penghitungan BEP unit seperti berikut. Keterangan BEP unit sama dengan FC dibagi P dikurang VC. Evaluasi hasil perhitungan titik impas atau dalam kurung break even point, usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar.
Analisis break-even point adalah suatu alat atau teknik yang digunakan oleh manajemen untuk mengetahui tingkat penjualan tertentu perusahaan sehingga tidak mengalami laba dan tidak mengalami kerugian. Impas adalah suatu keadaan perusahaan di mana total penghasilan sama dengan total biaya. Keadaan impas perusahaan dapat terjadi apabila hasil penjualan hanya cukup untuk menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan perusahaan ketika memproduksi suatu produk. Biaya dalam analisis break-even point terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui titik impas perusahaan. Analisis break-even point juga dapat digunakan sebagai alat bantu manajemen untuk melakukan perencanaan, yakni dalam membuat perencanaan penjualan laba. Strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Untuk mengkomunikasikan usaha kerajinan yang telah diproduksi, perlu disusun strategi disebut dengan strategi promosi. Promosi tidak hanya berhubungan dengan produk, harga produk, dan pendistribusian produk, tetapi berkait pula dengan komunikasi produk ini kepada konsumen agar produk dikenal dan apabila akhirnya dibeli. Pengertian promosi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Promosi pada hakikatnya adalah suatu komunikasi pemasaran, artinya aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi atau mempengaruhi dan atau mengingatkan pasar-pasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Think Tanning Room, promosi adalah suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini pada di masa yang akan datang. Konsumen aktual adalah konsumen yang berlangsung membeli produk yang ditawarkan pada saat atau sesaat setelah promosi produk tersebut dilancarkan perusahaan, dan konsumen potensial adalah konsumen yang berminat melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan perusahaan di masa yang akan datang. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Promosi adalah suatu kegiatan di bidang marketing yang merupakan komunikasi yang dilaksanakan perusahaan kepada pembeli dan konsumen yang membuat pemberitaan, membujuk, dan mempengaruhi segala sesuatu mengenai barang yang dihasilkan untuk konsumen. Dalam promosi, kita tidak hanya sekedar berkomunikasi atau menyampaikan informasi, tetapi juga menginginkan komunikasi yang mampu menciptakan suasana atau keadaan di mana para pelanggan bersedia memilih untuk memiliki produk. Dengan demikian, promosi yang akan dilakukan haruslah selalu berdasarkan atas beberapa hal sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Secara umum, tujuan promosi bertujuan sebagai berikut. A. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industri atau konsumen akhir. B. Meningkatkan kinerja perusahaan. C. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal, selling, dan iklan. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Fungsi dari strategi penjualan adalah untuk mencapai tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi penjualan, perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi optimal bagi berbagai jenis kegiatan yang pemilihannya jenis kegiatan promosi yang efektif dalam peningkatan penjual. Ada 4 jenis kegiatan promosi antara lain periklanan, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembeli. B. Penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi skala personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembeli. C. Publisitas, yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan atau kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi berita tentangnya pada umum bersifat ilmiah. D. Promosi penjualan, yaitu suatu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas yang ditunjukkan untuk merangsang pembeli.
C. Pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan per orang secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian konsumen. Menentukan strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Fungsi dari strategi promosi penjualan adalah mencapai untuk tujuan komunikasi. Dalam mengembangkan strategi promosi penjualan, perlu didefinisikan tugas-tugas komunikasi yang diharapkan dicapai oleh program promosi penjualan. Dalam melakukan promosi agar dapat efektif, perlu adanya bauran promosi, yaitu kombinasi yang optimal bagi berbagai jenis kegiatan atau pemilihan jenis kegiatan promosi yang paling efektif dalam meningkatkan penjualan. Ada 4 jenis kegiatan promosi antara lain: A. Periklanan, yaitu bentuk promosi non-personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembeli. B. Penjualan tatap muka, yaitu bentuk promosi secara personal dengan presentasi lisan dalam suatu percakapan dengan calon pembeli yang ditujukan untuk merangsang pembeli. C. Yaitu suatu bentuk promosi non-personal mengenai pelayanan dan kesatuan usaha tertentu dengan jalan mengulas informasi berita yang pada umumnya bersifat ilmiah. D. Promosi penjualan, yaitu bentuk promosi di luar ketiga bentuk di atas ditunjukkan untuk merangsang pembelian. E. Pemasaran langsung, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditunjukkan. Melakukan promosi usaha secara online. Ada banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk memasarkan produk kerajinan. Ada beberapa cara pemasaran produk kerajinan melalui internet secara online. Sebuah website yang akan berarti dan bisa mendatangkan profit jika website tersebut dikunjungi oleh banyak pengunjung. Beberapa strategi promosi secara online. Yang pertama, Facebook. Facebook menjadi cara terbaik membangun komunitas di sekitar bisnis. 2. Berbagi foto di Pinterest. Pinterest mengambil alih ruang internet. Di sini kamu bisa berbagi foto-foto menarik. C. Selalu aktif di situs media sosial. Tidak cukup memulai dengan akun Facebook dan Twitter. Kamu harus menjalankan secara aktif. Cukup posting jejak pendapat, foto, atau kutipan menarik yang berhubungan dengan bisnis. D. Membuat blog. Membuat blog tentang bisnis. Setelah menulis postingan baru, langsung link ke Facebook dan Twitter dan kirimkan juga ke email teman-teman. E. Buat jaringan sama pebisnis. Misalnya, jika kamu memiliki bisnis kerajinan tas, bergaul dengan pengrajin tas, baik kecil maupun besar, yang terhubung melalui link dan mengirimkan pesan ke Facebook. Berbagi pekerjaan dengan mereka akan mendapatkan wawasan bagaimana cara menjalankan bisnis. F. Blog walking. Blog walking adalah suatu istilah di mana kita mendatangkan traffic web dengan cara berkomentar di website atau blog lain. Misalnya, kalian berkomentar di blog Detik, Kompas.id, artikel website berita atau portal, maka kalian bisa menyertakan link websitemu pada bagian nama pemberi komentar. G. Mengirimkan alamat website kepada situs Facebook. Cara ini sangat praktis dan cukup ampuh, yakni kalian hanya perlu mengirimkan alamat websitemu di status Facebookmu. Misalnya, kamu baru membuat postingan artikel baru di blog, maka alamat outporting tersebut bisa dikirimkan ke Facebook. Dari sana, teman-teman Facebook bisa tahu keberadaan webmu. Menggunakan iklan. Iklan adalah suatu pemasaran yang cukup ampuh di internet. Selain ampuh, pemasaran dengan iklan juga relatif praktis dan mudah. I. Menulis sebuah media online. Sudah banyak artikel membahas beberapa cara agar tulisanmu bisa dibaca dengan orang baik di internet. Nah, mengembangkan hobi menulis juga bisa menjadikan sarana mendatangkan traffic webmu. Baiklah peserta didik semua, sampai di sini dulu materi kita tentang pengemasan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Saya berharap apa yang saya sampaikan dari video ini bisa dicermati sebagai pengalaman dan pelajaran yang baik dan berguna bagi kedepannya. Untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Bye bye.